Jangan jual Yesus hanya demi jabatan, demi pekerjaan, demi pasangan hidup, demi harta, demi tahta, dan semua kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Jangan. Apalagi ini khusus bagi kita, bagi siapapun yang sudah dibaptis atau yang sudah menyatakan dirinya beragama Kristen, bukan orang Kristen. Kalau saya sudah mengatakan bagi orang Kristen, saya rasa dia tidak akan meninggalkan Yesus, karena Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus, dan dia tidak akan meninggalkan Yesus. Tapi kalau yang disebut beragama Kristen, masih yang kemungkinan besar dia akan meninggalkan Yesus karena ketidakpahamannya tentang ketuhanan Yesus, karena mereka masih lebih memilih untuk mengikuti kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Jadi video ini teruntuk bagi teman-teman yang beragama Kristen. Saya sampaikan, janganlah jual Yesus, jangan tukar Yesus. Lebih baik engkau belajar dan belajar lagi untuk mengenal siapa itu Yesus, Tuhan Juru Selamat secara pribadi setiap manusia. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Sudah jelas kita bisa melihat di kitab suci siapa itu Yesus. Di Alkitab siapa itu Yesus jelas diterangkan di sana. Jelas disampaikan di sana bagaimana dinubuatkan akan datangnya Mesias, bagaimana juga Yesus melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ya bahwa menjadi orang Kristen itu tidak bisa kaya, tidak bisa makmur, tidak bisa sejahtera, Anda salah besar. Lihatlah Yudas, dia menjual Yesus hanya dengan 30 perak. Dia lebih melihat 30 perak daripada apa yang sudah dilakukan Yesus. Contoh, Yesus telah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Ya, dengan 5 roti 2 ikan 5.000 orang bisa makan. Artinya apa? Yesus sumber berkat, Yesus sumber kekayaan. Tapi kekayaan yang bagaimana? Kekayaan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi jangan tukar Yesus dengan jabatan. Siapa yang memberikan jabatan itu? Siapa yang memberikan jabatan itu kepada manusia? Itu semua seizin Tuhan. Lihatlah di masa lalu. Lihat di masa lalu. Siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang lebih tampil hebat? Mereka yang percaya kepada Tuhan atau mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Raja Daud ya, yang menurut keluarganya bahkan bapaknya sendiri tidak sanggup melihat bahwa Daud akan menjadi raja, ya, Daud akan menjadi raja melebihi saudara-saudaranya. Itulah apa yang dilihat manusia, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Ya, jadi karena Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan, maka dia ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi raja besar sepanjang masa. Ya. Kemudian anaknya Salomo. Siapa yang lebih bijak daripada Salomo? Dia yang percaya kepada Tuhan. Tapi lihatlah ketika Daud lebih mencintai dunia ini
ya, kejatuhan Daud, dia mencintai dunia ini, dia dikuasai oleh nafsunya, sehingga dia mengambil istri seorang anak buahnya. Apa yang terjadi? Malapetaka untuk keluarganya. Kemudian Raja Salomo yang begitu besar, ya, ketika dia ikut sesembahan daripada istri-istrinya, apa yang terjadi? Kehancuran datang, bukan hanya pada dia, bukan hanya pada kerajaannya, tapi pada keluarganya. Orang-orang besar yang dibesarkan oleh karena kasih Tuhan, dia kemudian meninggalkan Tuhan itu sendiri, kehancuran akan datang jelas di hadapannya. Tapi ketika pertobatan kembali datang padanya, Tuhan pasti akan memulihkannya. Maka itu bagi saudara-saudara juga yang sekarang ini lagi ngetren, ada banyak yang meninggalkan Yesus hanya karena jabatan, hanya karena pekerjaan, hanya karena kebahagiaan sesaat yang ada dalam pikirannya. Bertobatlah sebelum kehancuran itu datang dalam hidup, karena Yesus Tuhan tidak ingin dipermalukan. Yesus Tuhan tidak mau juga dipermainkan. Lihatlah bagaimana Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Sebelum Yesus disalibkan, dia sudah mati duluan. Dia mati karena rasa bersalahnya. Ya, dia mati karena ketamakannya terhadap uang. Penyesalan yang ada dalam dirinya justru bukan membuat dia bertobat, tapi membuat dia mencari jalan pintas. Penyesalan yang ada dalam dirinya adalah ketukan dari Tuhan untuk mengetuk hatinya. Tetapi Tuhan tidak memaksakan kehendak. Tuhan memberikan manusia itu pilihan. Diketok, nah engkau salah, nah engkau telah berbuat yang salah, ya, kembalilah. Tapi manusia ada banyak merasa bersalah dan tidak pantas lagi di hadapan Tuhan, maka dia mencari jalan pintas. Nah, ketidakpantasan manusia dalam pikirannya, dalam hatinya, itu adalah pekerjaan iblis. Iblis akan datang kepada orang-orang yang telah salah jalan untuk memberikan kepadanya pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran penyesalan tanpa jalan keluar atau tanpa kembali kepada kebenaran. Tetapi akan datang kepadanya penyesalan yang memojokkan dia bahwa lebih baik kau mengakhiri hidupmu, ya, karena kau yang sudah tidak pantas untuk diselamatkan. Padahal Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang benar, karena tak ada seorang pun yang benar di dunia ini kecuali dia dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Sekali lagi buat teman-teman, jangan jual Yesus. Lihatlah, bacalah, sejarah pun telah menuliskan siapa itu Yesus. Alkitab telah menjelaskan siapa itu Yesus, apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya selama di dunia. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jangankan dosa, kematian pun dikalahkannya, apalagi soal dunia ini. Ikutlah, kembalilah kepada Yesus.